Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. Anhar di channel YouTube saya Anhar Foundation. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana 4 langkah untuk menambahkan kontak WA sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat dan bisa berdampak untuk memperluas prospekan bisnis kita secara online maupun offline. Ya, jadi kenapa perlu kita menambahkan kontak WA? Jadi ketika kita memiliki banyak nomor kontak, maka otomatis kita memiliki banyak prospek, dan ketika kita memiliki banyak prospek artinya kita memiliki kemungkinan untuk closing jauh lebih besar. Begitupun juga sebaliknya, ketika teman-teman misalnya memiliki kontak WA yang sedikit, maka pasti prospeknya sedikit, dan ketika prospeknya sedikit pasti kemampuan untuk closingnya menjadi jauh lebih kecil. Oke, kita akan langsung saja masuk ke materinya, yaitu langkah yang pertama. Tentukan jenis ikannya, ya. Jadi yang sama dengan jenis ikan di sini adalah tentukan target pasar Anda. Jadi siapa yang menjadi target pasar teman-teman sekalian? Ketika kita memiliki target pasar yang jelas, maka akan mudah untuk mendapatkan nomor WA mereka. Jadi target pasar ini bisa disebut dengan hot market, ya. Jadi hot market di sini artinya pembeli yang potensial. Contohnya misalnya bisnis kesehatan, berarti target pasarnya adalah orang-orang yang mau sehat. Bisnis kecantikan berarti target pasarnya adalah orang-orang yang mau cantik. Bisnis edukasi adalah orang-orang yang mau belajar, ya. Bisnis kebugaran misalnya adalah untuk orang-orang yang mau bugar. Jadi tentukan target pasar Anda dengan jelas. Jangan sembarangan ambil kontak, jangan sembarangan asal-asalan mengambil kontak misalnya dari grup atau misalnya dari Facebook dan sebagainya, karena ketika teman-teman sembarangan mengambil kontak pasti susah untuk jualan. Oke? Jadi untuk mendapatkan target pasar yang tepat, maka kita perlu tahu di mana target pasar kita berkumpul, di mana market kita berkumpul, ya. Misalnya ada yang suka berkumpul di Facebook, ada yang suka berkumpul di Instagram, ada yang suka berkumpul dan menonton YouTube dan sebagainya. Jadi kita perlu tahu di mana letak target pasar kita sering berkumpul. Nah, jadi cara termudah untuk menentukan target pasar kita adalah silakan jawab 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah bisnis Anda bergerak di bidang apa? Yang kedua adalah apa saja produk atau jasa yang Anda tawarkan atau Anda jual. Terus yang ketiga adalah siapa yang menjadi target pasar kita. Oke, yang berkaitan dengan target pasar ini, nah ada beberapa teknik lagi untuk bisa menggali lebih jauh. Misalnya apa jenis pekerjaan mereka. Terus yang kedua apa minat mereka atau hobi mereka. Terus yang ketiga sosial media apa yang sering mereka gunakan. Terus yang keempat mungkin masalah-masalah apa saja yang target pasar Anda hadapi. Terus yang kelima adalah apa yang menjadi keinginan mereka. Oke, lanjut. Setelah teman-teman mengetahui tentang target pasar, ya, jenis ikannya apa, kemudian yang kedua adalah yang kita akan lakukan adalah buat umpannya. Umpan di sini saya ibaratkan sebagai sesuatu yang bisa memancing calon target pasar kita untuk mau memberikan nomor kontak WA mereka, karena tidak serta-merta kita bisa langsung mendapatkan nomor kontak kecuali ada alasan. Ya, biasanya ketika kita ingin menggunakan umpan yang tepat, maka kita perlu mengetahui karakteristik dari calon target pasar kita. Jadi yang wajib ada dalam sebuah umpan untuk membuat target pasar kita mau memberikan nomor kontaknya, yang pertama adalah kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Yang kedua, kita bisa menyelesaikan kegelisahan atau kegalauan yang mereka sedang hadapi. Terus yang ketiga adalah kita bisa memenuhi keinginan mereka dalam hal produk atau jasa yang kita akan tawarkan. Selanjutnya yang ketiga yang akan kita lakukan adalah sebarkan umpannya, ya. Jadi yang semaksud dengan umpan di sini artinya tadi kita sudah memiliki target pasar yang jelas, kemudian kita sudah memiliki umpan untuk menarik mereka masuk, ya. Umpan ini dalam dunia hypnoselling ada 2 macam, ya. Ada umpan yang berbayar, ada umpan dalam bentuk event, ya. Jadi umpan yang berbayar itu misalnya kita menggunakan ads, ya. Teman-teman sekalian mungkin tahu ada yang dimaksud dengan Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads. Nah, ads ini bisa kita gunakan untuk memancing umpan sebanyak-banyaknya, ya. Karena ya seperti sebagaimana yang kita ketahui bersama, ketika kita menggunakan ads bisa jangkau lebih banyak orang. Terus yang kedua, kita bisa menggunakan jasa endorser, ya. Kita bisa bekerja sama dengan mereka. Tetapi ketika kita menggunakan jasa endorser ini, yang paling utama adalah cek jumlah followers mereka dan cek interaksi mereka. Bisa saja mungkin jumlah followersnya banyak tapi interaksinya kurang.
Jadi ini harus seimbang antara jumlah followers yang banyak dan interaksi yang banyak. Terus yang ketiga, bisa mungkin memanfaatkan influencer atau tokoh-tokoh berpengaruh atau tokoh-tokoh sosial, tokoh-tokoh agama dan sebagainya. Mereka bisa memiliki dampak yang sangat-sangat besar terhadap pemasaran bisnis kita, pemasaran produk atau jasa kita. Nah, yang selanjutnya bisa kita lakukan adalah dengan mengikuti event atau membuat event. Nah, event yang saya maksud di sini diantaranya yang pertama mungkin kita bisa ikut seminar atau membuat sebuah pelatihan, ya. Ketika kita membuat sebuah seminar atau pelatihan, baik online maupun offline, maka kita bisa mendapatkan nomor kontak WA di situ dari daftar peserta yang hadir. Atau misalnya kita membuat sebuah kuliah WA atau kuliah Telegram, di mana peserta yang akan ikut di situ secara gratis mungkin atau berbayar, atau mereka akan mengirimkan nomor kontak WA mereka. Terus yang kedua, ikut pameran, ya. Ketika kita ikut pameran, ini bukan sesuatu yang merugikan, karena kita bisa menyebarkan kartu nama, kemudian bisa memberlakukan daftar hadir bagi pengunjung pameran, kemudian kita bisa berbagi brosur, atau mungkin kita bisa dengan menggunakan banner dan sebagainya. Maka ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan nomor kontak WA dan menyebarkan nomor kontak WA kita di saat yang bersamaan. Terus mungkin yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah dengan cara bekerja sama dengan pihak lain. Contoh misalnya, kita bisa titip voucher kepada rekan bisnis yang bisnisnya tidak sejenis dengan kita atau bisnisnya yang berbeda dari kita. Contoh misalnya, saya memiliki jasa hipnoterapi, maka saya bisa menitipkan voucher hipnoterapi di tempat-tempat pusat kebugaran, atau misalnya di rumah makan, atau misalnya di tempat-tempat lain yang notabene-nya bagi rumah makan itu atau pusat kebugaran itu bisa mendapatkan nilai plus karena bisa memberikan voucher gratis untuk hipnoterapi. Dan bagi saya sendiri sebagai seorang hipnoterapis, maka akan mendatangkan klien yang lebih banyak. Itu contoh, ya, silakan dilakukan. Untuk jenis yang lain, silakan teman-teman pikirkan siapa yang bisa kita temani untuk bekerja sama. Itu yang bisa kita lakukan. Terus yang keempat yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan jumlah kontak yang banyak berkali-kali adalah lakukan repetisi. Ya, jadi teman-teman kalau sudah mendapatkan pola yang tepat, pola yang efektif, bagaimana caranya mendapatkan kontak yang banyak, maka tugas teman-teman selanjutnya adalah tinggal meningkatkan frekuensinya. Lakukan terus-menerus, ya. Dan mungkin saja teknik yang dulu berhasil dan mendapatkan jumlah yang banyak bisa kita gunakan saat ini juga, atau mungkin kebalikannya. Mungkin dulu teknik yang kita gunakan sebelumnya berhasil, tetapi mungkin sekarang tidak terlalu relevan atau tidak terlalu berhasil. Maka kita perlu mencari lagi cara-cara yang lain, teknik-teknik yang lain, sehingga kontak WA itu terus bertambah. Oke, mungkin sekian tips dari saya. Semoga bisa dilaksanakan 4 langkah untuk menambah kontak WA yang banyak, sehingga kita bisa memperluas proses bisnis kita. Tadi yang pertama adalah tentukan jenis ikannya atau akan menjadi target pasar kita. Terus yang kedua, pilih umpannya atau apa yang akan membuat target pasar kita itu mau memberikan nomor kontaknya kepada kita. Terus yang ketiga adalah sebar umpannya, apakah dengan cara yang berbayar atau dengan menggunakan event-event. Terus yang keempat adalah gunakan repetisi atau pengulangan-pengulangan ketika kita sudah menemukan pola yang efektif untuk mendapatkan kontak WA. Sekian dari saya, Mr. Anhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.